Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini yaitu terkait dengan daun bawang. Daun bawang. Daun bawang sifat dan rasa hangat, pahit dan pedas, arah kerja hati, perut dan usus besar, klasifikasi pembuang dahak, panas dan stagnasi hati. Monggo Pak Puji untuk menjelaskan terkait dengan daun bawang. Jadi kemana? Sifatnya hangat? Sifatnya hangat, pahit dan pedas. Pahit dan pedas. Terus arah kerja ke hati, perut dan usus besar. Hati, perut dan usus besar. Nah, ini sebenarnya campuran. Kalau yang dimaksud bawang di sini kan satu, yang putih dan yang hijau. Oh iya. Jadi kalau akarnya ya. Dalam buku yang satunya lagi, yaitu yang di bawah itu hangat, yang di atas itu dingin. Oh. Makanya iya, dalam satu itu. Makanya dia ada hati, ke lambung dan usus besar karena jadikan satu. Hati kan biasanya panas. Ada rasa pahitnya. Makanya ini selalu digunakan untuk biasanya untuk sop, dan biasanya disandingkan dengan yang sifatnya dingin kayak apa? Seledri. Kalau di sini namanya muncang seledri. Daun bawang ini, daun bawang dan seledri. Biasanya kalau dalam sop mesti kayak gitu. Pertanyaannya, dalam bakso kan ada ya? Ya, tapi ada. seledri, daun bawangnya enggak. Tapi kalau dalam mie ayam, ya. ada nggak daun bawang? Ada. Tapi bakso enggak ada. nggak ada. Peraturan bakso. Bakso mana? Dalam sop nggak ada. Ini enggak ada. Sop itu Sop enggak ada. nggak ada kalau nggak salah. Sop itu ini seledri. Makanya lihat makanannya, kalau ada daun bawang itu jenisnya apa? Karena dia sifatnya hangat untuk memperkuat sistem cerna, maka dia melekat pada kayak mie. Dia ada tepung ya. Iya. Kalau nggak ada tepung, mesti pakai ya. Kecuali dalam mendoan digoreng itu. Dan digoreng itu ada muncang, ada daun bawang, ada seledri. Nanti lihat di pola-pola masakan nanti di minggu terakhir kita bahas. Kenapa ini ada yang kayak gitu, ada yang tidak, ada campurannya dengan muncang seledri, ada yang tidak. Tapi kalau seledri itu dia kan pelancar darah, dia membersihkan darah, melancarkan darah, kemudian melancarkan diuretik itu. Maka penggunaannya mesti sedikit. Ketika digunakan di bahan tertentu, masakan tertentu, dia jadi ditabur sedikit hanya untuk sebagai penyeimbang. Sama dengan daun bawang ini. Makanya daun bawang itu kalau dia nanti dijadikan obat dalam bentuk makanan, itu mesti dicampur, ada jahe, ada bawang putih, supaya kekuatannya nanti lebih dominan, jadi nyatu. Tapi kalau berdiri sendiri jarang ada obat mau berdiri sendiri kecuali dari daun bawang ini. Coba fungsinya apa sih? Kalau klasifikasinya pembuang dahak, panas dan stagnasi hati. Terus stagnasi hati berarti karena depresi kan. Lanjut. Fungsinya mengatasi iskemik jantung. Ya, iskemik. Kemudian aritmia, sakit perut, menghangatkan tubuh, diare, antiparasit, terutama di usus karena cacing gelang, obat eksim, terbakar atau ulcerasi atau luka terbuka yang susah sembuh, mengobati abses, mastitis, eksternal campur madu, pusing dan mata merah bengkak, mencegah dan membersihkan plak di pembuluh darah. Fungsi. Jadi tadi yang pertama iskemik dan aritmia. Kalau dalam konsep ramuan yang sering saya dapatkan dan yang saya buat itu, kalau sudah ada aritmia, ini iskemik kan suplai, masalah suplai. Itu biasanya ada dua, unsur energi dan unsur cairan. Nah, daun bawang ini yang energinya yang putih, cairannya yang hijau. Dan dia
untuk mensuplai berarti dia menstimulasi. Kalau stimulasi begini, maka persoalannya apa? Energi, kelistrikan. Jadi otot jantung ini kan ada kayak listriknya itu, yang nanti dia begitu dia set langsung dia set. Nah ini energi. Tapi kalau kelancaran adalah isinya, dan kelancaran itu ada isinya, terus ada saluran darahnya. Itu berarti masalah kelenturan dan sebagainya. Jadi kalau ada plak-plak berarti isinya ada plak sehingga dia menjadi keras, itu berarti ada isinya, yang isinya berupa kayak kolesterol kemudian nempel di itu sehingga mengurangi kelenturan. Berbeda dengan pembuluh darahnya, berarti kaitannya dengan sumbatan. Nah, suplai itu terjadi persoalan apakah karena daya kekuatan hantarnya yang kurang. Ya, satu. Kalau daya hantar berarti keterlambatan, berarti transportasi. Atau ada sumbatan. Nah, kalau dia berfungsi untuk membersihkan berarti sumbatan. Jadi kalau dia punya kekuatan untuk menguatkan dan membersihkan, berarti dia menguatkan daya hantar dan membersihkan saluran. Bahasanya kayak gitu. Nah, karena ini juga ada warna hijau, mengandung unsur air, tapi penggunaannya itu banyak. Kalau dia khusus untuk untuk ramuan ya, bukan makanan, itu mesti rebusannya banyak dan rasanya mesti tidak enak. Pokoknya jamu itu tidak enak. Jamu kalau bukan tonikum itu tidak enak. Ini namanya pembersih, penguat, penghangat itu ada yang enak ada yang enggak. Kalau pembersih hampir sebagian besar tidak enak. Kalau dia karena dia unsur air berarti dia menguatkan, membersihkan, kekuatannya di situ kan, menguatkan, membersihkan dan memberi unsur air. Maka dalam masakan tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka dominan tidak enak rasanya. Terus fungsi yang lain apa tadi? Sakit perut karena dingin, menghangatkan tubuh. ya. Diare Karena atau hubungannya stres. diare tapi Iya, karena ini kan kekuatannya dia melancarkan jihati. Jihati kan biasanya paling dominan karena stres. antiparasit. Parasit berarti apa? Kayak cacing kan? Iya, berarti karena kelembapan. Obat eksem muncul karena stagnasi darah, karena lembab. Bisa lembab panas, bisa lembab dingin. Tinggal lokasinya di mana? Di bawah, tengah, di atas. Paling banyak di bawah sama tengah biasanya. Tengah itu di area kemaluan dan sebagainya itu situ. Tapi paling banyak di bawah. Terbakar ini atau luka terbuka yang susah sembuh. Luka yang terbuka yang susah sembuh. Luka terbuka susah sembuh itu ada dua. Pokoknya kalau lembab itu susah sembuh. Ada lembab panas, ada lembab dingin. Susah sembuh itu ya. Kenapa? Untuk sembuh, ini mekanisme sembuh ya. Ini ada luka ya. Bagaimana ini akan sembuh kalau tidak ada darah baru masuk yang membawa oksigen dan bahan untuk perbaikan jaringan? Ya kan? Logikanya begitu. Nah, yang menghambat apa darah ini nyampe? Adakah stagnasi? Stagnasinya kenapa? Lembab panas, lembab dingin. Terus cukup nggak darahnya? Untuk tubuh aja kurang, apalagi perbaikan ke luka. Kuantitasnya gimana? Nah, itu mempengaruhi. Kalau dia makan cukup, energinya cukup, berarti masalah lokal di kelembaban yang menghambat sirkulasi. Makanya kan nanti kalau udah bahas luka dan sebagainya, kalau di kelas profesional itu ada luka tipe dingin, tipe panas. Terus levelnya di sini dengan nanah sudah terbentuk dan belum terbentuk, terus
terus nanah tidak terbentuk karena kelembapan, nanti dibuat dia keluar nanahnya. Itu nanti tinggal, kalau kita baca aja, waduh rumit banget itu. Ya begitu. Tapi ini kelas nanti, jangan dibawa ke sekarang. Sabar ini. Ini kalau ada kontraindikasi nih ya. Karena dia jarang dipakai atau kerjanya itu ringan. Kalau herba kerjanya ringan, biasanya kontraindikasinya tidak terlalu. Tapi kalau kerjanya kenceng, biasanya kontraindikasinya tersebut dengan jelas dan tegas.